Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. Cafe Racer is back. Yes! Kali ini setelah sekian lama, gua dan teman-teman di Studio Motor ngegarap motor dengan gaya scrambler, dengan gaya tracker atau mungkin flat track. Nah, gua di-challenge oleh salah seorang customer untuk ngebangun motor bergaya Cafe Racer dengan basic Suzuki Inazuma. Mau tahu apa aja ubahannya? Tonton video kali ini dari awal sampai akhir. Sejarah Cafe Racer identik dengan sejarah balap dari kafe ke kafe di medio tahun 60 sampai 70-an. Waktu itu teman-teman bikers di sana, tepatnya di London atau di tanah Britania Raya, ngadain balapan dari kafe ke kafe diiringin satu putaran musik. Disitulah sejarah dimulai sampai akhirnya mulai kurang lebih sekitar 10 tahun lalu, Cafe Racer virusnya masuk ke Indonesia dan beberapa teman-teman akhirnya ngebangun motor-motor bergaya genre ini. Nah, kalau lo mau lihat, Suzuki Inazuma ini awalnya dimulai dengan satu, kita memulai sebuah proses desain. Di mana waktu itu customer ngasih beberapa brief, tampilan-tampilan apa yang dia mau lakuin untuk ubahan di motornya. Proses pengerjaan pertama dimulai dengan merombak subframe. Nah, subframe itu memang jadi salah satu titik krusial ubahan sebuah motor. Karena memang kita bisa menentukan arah ubahan, mau gaya apapun itu sebenarnya memang dimulai dari subframe. Merunut pada desain, subframe-nya akhirnya gue bikin flat dari depan sampai belakang. Setelah itu kita buat ubahan bodi dari mulai tangki, side cover, hornet, spakbor depan, dan juga fairing. Yang unik dari motor ini waktu itu customer kepengen motornya tetap bisa berfungsi seperti apa adanya motor untuk di lampu depan. Makanya kalau lo perhatiin di bagian fairing kita bikin belahan. Karena kalau semuanya hal fairing pada umumnya memang lampunya akhirnya jadi ala-ala lampu bego. Tapi kali ini pada saat emang kita belok ke kiri atau belok ke kanan, lampunya tetap ikut. Nah, sebetulnya untuk ngebuat ini, untuk memadupadankan, gua dan tim produksi di Studio Motor awalnya memang cukup kesulitan. Karena memang biasanya kalau semuanya gua ngebuat konsep hal fairing, ya udah. Akhirnya menyatu dan lampunya statis. Tapi karena permintaan dari customer, lampunya memang dia ingin ubahan lampunya tetap dinamis. Sampai akhirnya ya itu tadi kita bikin belahan di hal fairing. Jadi pada saat memang motor ini berlari untuk trek lurus, orang tetap melihat seperti hal fairing pada umumnya. Mau tahu detail yang lain? Tonton terus ya dari awal sampai akhir. Step berikutnya dari ubahan Inazuma 250 ini adalah gua concern dengan ubahan di sektor kaki-kaki. Tapi karena lo tahu stok depan Suzuki Inazuma sebenarnya memang cukup mumpuni, teleskopik dengan diameter A41. Jadi gua putusin untuk tidak merubah bagian front end. Untuk lingkar roda kita rubah dari awalnya memang casting wheel. Gue dan teman-teman ngerubah Suzuki Inazuma 250 ini dengan menggunakan velg jari-jari.
pilihan tetap jatuh pada merek TK, dibalut dengan ban Bridgestone yang depan ukurannya 120 per 70 17 dan yang belakang ukurannya adalah 170 per 60 17. Untuk lebar velg sendiri, untuk depan gue pakai 3,5 in dan untuk belakang kita pakai 5 inch. Sementara untuk di sektor suspensi belakang, awalnya Inazuma 250 pakai suspensi monoshock. Untuk menampilkan kesan klasik, gua mengganti sistem suspensi dari monoshock, kita manfaatkan double shock menggunakan progresif dari Emgo. Detail painting. Nah, detail painting ini sebenarnya memang hasil dari keinginan si customer itu sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih warna merah candy dengan stripping putih di bawahnya. Tadinya sebenarnya gue sempat ngajuin untuk mix antara merah candy dan silver, tapi pilihan dia dan putranya menginginkan warna kombinasi merah candy dan putih untuk menampilkan tetap kesan pabrikan dari Suzuki. Gue sematin logo S di sisi kiri dan kanan tangki. Untuk jok sendiri sebenarnya kalau lu lihat Hornet ini bisa kita copot. Jadi kalau memang motor ini mau dipakai untuk boncengan tetap juga bisa. Hanya bermodalkan kunci L dicopot di keempat bautnya. Untuk joknya sendiri juga kita buat lurus ke belakang menggunakan material bahan MBTEC. Seperti ubahan umumnya yang sudah sering banget gue lakuin di studio motor bersama teman-teman, untuk lampu depan sendiri gue menggunakan Daymaker 7 inch. Karena kenapa gue pilih 7 inch? Karena memang menampilkan kesan motor lebih gagah dan lebih muscle. Untuk stang sendiri kita ganti menggunakan stang clip-on dipadu-padankan dengan hand grip aftermarket dan juga bar end mirror aftermarket. Untuk lampu-lampunya sendiri, lampu sen dan lampu belakang kita pakai juga produk aftermarket dengan menggunakan lampu LED sebenarnya untuk menampilkan kesan lebih modern di tampilan motor ini. Overall sebenarnya ubahan Cafe Racer di motor ini memang tidak terlalu membuat effort yang luar biasa buat gue dan tim, karena memang sebelum-sebelumnya gue juga pernah beberapa kali ngebangun motor bergenre Cafe Racer. Tapi untuk yang satu ini jujur aja gue dan teman-teman senang banget untuk melihat hasil akhir dari motor ini, karena lo tahu dimensi frame, dimensi suspensi, dimensi pemilihan ban dan juga engine dari Suzuki Inazuma 250 masih sangat mumpuni menurut gua. Karena untuk di kelas 250 kita tahu Inazuma yang merupakan motor bergenre cruiser memang memiliki struktur yang lebih besar dibandingkan kompetitornya. Jadi ya overall gue surprise lah, dan gue cukup senang untuk ngebangun motor ini dan juga melihat hasil akhir dari Inazuma 250 Cafe Racer ini. Kalau lo tanya ubahan apa yang gue lakuin di sektor mesin, sorry, gue tidak pernah merubah apapun di sektor mesin. Karena buat gue dan teman-teman di studio motor, kemudahan perawatan untuk customer ke depannya itu jadi salah satu faktor terpenting. Hanya saja gue ngeganti saluran gas buang
di mana gue kerjasama dengan sahabat gue dari Rockvan Exhaust, dia ngedesain untuk exhaustnya. Sementara untuk silencer kita handmade langsung di studio motor. Konfigurasinya sendiri kita bikin 212. Jadi kalau lo lihat dari bagian belakang atau dari bagian sebelah kiri, motor ini punya knalpot di kiri dan kanan. Begitu juga dengan di bagian indikator penunjuk kecepatan, penunjuk putaran mesin, gua dan teman-teman juga tidak mengganti apapun karena kita percaya originalitas dari indikator bawaan motor akan bisa ngebuat fitur-fiturnya berfungsi dengan normal. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi buat lu yang mau ngebangun motor bergenre cafe racer. Overall, gua dan teman-teman di studio motor cukup puas ngebangun motor ini. Jadi, kedepannya gua mungkin akan ngebangun motor-motor cafe racer lainnya. Nah, buat lu yang suka dengan channel YouTube Studio Motor, silakan lu subscribe, lu like, lu komen video kali ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.